Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita meneruskan pelajaran kita pada saat ini, yaitu kitab Mabhati Fiqhiyah juz awal, yang mana pada hari ini yaitu halaman 8 ya, halaman 8. Sebelum kita mulai, mari kita niat terlebih dahulu mencari ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu talabal ilmi izalata jahli an namsi wan sairi juhali wa ihya'ad dini wa ibqa'al islami bil ilmi wa daral akhirati wa ridallahi ta'ala wa syukra ala ni'matil aqli wa ni'matil sihatil badani fadlina ta'ala ila hadratina bin Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ali baitil kiram wa khususan khasatan ila muslim ada kitab Mabhati Fiqhiyah Syekh Umar Abdul Jabbar wa jami talamiti wa masyikhina wa mu'alifi kutub alati ta'alamna wa lamna sunnatana lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ilmi fid dharain amin. Sudah siap ya? Peralatan tulisnya sudah. Nah, dibuka halaman 8 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk saat ini kita masih membahas tentang waktu sholat fardu. Waktu sholat fardu kemarin sudah sampai pembahasan waktu sholat fardu, yaitu sholat asar ya, sholat asar. Sekarang terusnya yaitu membahas waktu sholat maghrib. Bismillahirrahmanirrahim. Sin mata iku ing dalem kapan. Sin mata iku ing dalem kapan Waqtul maghribi utai waktune salat maghrib. Waqtul maghribi utai waktune salat maghrib. Jawab. Jim. Min ghurubis syamsi ai huwa tegese utai waktul maghrib. Min ghurubis syamsi aywa tegese utai waktu maghrib. Iku min ghurubis syamsi awet saking surupe srengenge. Iku min ghurubis syamsi awet saking surupe srengenge. Ila ghiya bis syafaqi temeka maring surupe mega. Ila ghiyabis syafaqi temeka maring surupe mega. Al-ahmari kang abang. Ini di sini diterangkan bahwasanya waktu sholat maghrib itu kapan dimulainya? Itu waktu sholat maghrib mulai masuk waktunya, yaitu mulai dari
semenjak terbenamnya matahari sampai hilang mega merah. Ini waktunya sempit ya, waktunya sempit sholat maghrib dibanding dengan waktu sholat-sholat yang lain. Jadi semenjak matahari ini sudah tenggelam di ufuk barat, maka waktu sholat maghrib sudah masuk. Nah, kapan habisnya? Yaitu setelah mega merah, cahaya merah dari sorot matahari yang sudah tenggelam itu sudah habis, maka sholat maghrib waktunya juga sudah habis. Jadi intinya waktu sholat maghrib itu dimulai saat terbenamnya matahari dengan sempurna ya. Terbenamnya itu dengan sempurna, maksudnya bundaran matahari itu sudah tidak kelihatan, di ufuk barat, maka itu sudah masuk waktu sholat maghrib. Nah, sampai kapan waktunya? Yaitu sampai hilangnya mega merah di ufuk barat, itu sholat maghrib. Jadi termasuk sholat maghrib tadi apa? Masuk sholat yang waktunya sempit dibanding dengan sholat-sholat yang lain. Sekarang terusnya yaitu sin mata iku ing dalem kapan. Sin mata iku ing dalem kapan. Waktul isya'i. Waktul isya'i utai waktune sholat isya. Waktul isya'i utai waktune sholat isya. Jim min ghiyabis syafaqil ahmari. Min ghiyabis syafaqil ahmari ai huwa tegese utai waktul isya. Aiwa tegese utai waktul isya iku min ghiyabis syafaqi awet saking surupe mega. Iku min ghiyabis syafaqi awet saking surupe mega al ahmari kang abang. Al ahmari kang abang ila tulu'il fajri. Ila tulu'il fajri tumeka metune fajar. Tumeka metune fajar. Selanjutnya yaitu menerangkan tentang waktu sholat isya. Di situ ada pertanyaan, sin mata waktul isya'i. Kapan waktu sholat isya? Waktu sholat isya itu mulainya kapan? Jawabnya, jim min ghiyabis syafaqil ahmari ila tulul fajri. Waktu sholat isya itu mulainya dari hilangnya mega merah sampai terbitnya fajar. Tadi kan diterangkan bahwasanya sholat maghrib itu mulainya yaitu semenjak dari terbenamnya matahari secara sempurna, maksudnya matahari sudah tidak kelihatan sama sekali. Terus habisnya yaitu setelah hilangnya mega merah. Nah, setelah hilangnya mega merah ini menjadi tanda hilangnya atau habisnya waktu sholat maghrib, dan kedua menjadi tanda dari mulai masuknya waktu sholat isya. Nah, terus sampai kapan waktu sholat isya itu? Kalau mulanya kan ya dimulai dari semenjak hilangnya mega merah tadi. Nah,
sampai kapan? Yaitu sampai hingga terbitnya fajar shodiq. Sampai hingga terbitnya fajar shodiq. Nah, perlu sampean ketahui bahwasanya fajar itu ada dua. Pertama yaitu fajar shodiq, mesti fajar sungguhan. Fajar itu menunjukkan tanda-tanda bahwasanya matahari itu akan keluar. Nah, dari pengaruhnya matahari ini akan keluar, maka ada sorot, ada cahaya merah, di atas dan di arah timur. Nah, terus sampai kapan? Tadi kan dikatakan saya katakan bahwasanya fajar shodiq, fajar itu ada dua, fajar shodiq, itu fajar sungguhan, dan yang kedua yaitu fajar kadzib, itu fajar dusta. Nah, sekarang masalah fajar kadzib itu apa? Yaitu fajar yang datangnya itu sebelum fajar shodiq. Nah, untuk membedakan antara fajar shodiq dan fajar kadzib itu apa? Tandanya yang perlu saya ketahui, tandanya fajar kadzib itu adalah cahayanya itu tidak merata di ufuk timur. Kok ada fajar di ufuk timur dan merata, itu berarti fajar shodiq. Tetapi kalau fajar kadzib ini cahayanya tidak merata di ufuk timur, tetapi memancar ke atas. Dia memancar ke atas seperti akar, seperti ekor serigala. Jadi memancar ke atas seperti ekor serigala. Nah, setelah keluar fajar kadzib yang memancar seperti ekor serigala tadi, itu nanti baru akan muncul setelahnya, yaitu fajar shodiq, yang mana itu nanti cahayanya merata di ufuk timur. Jadi perbedaannya itu, kalau fajar kadzib itu cahayanya memancar merata di ufuk timur, akan tetapi kalau fajar kadzib itu fajar yang muncul sebelum fajar shodiq, dan cahayanya itu tidak merata di ufuk timur, tetapi memancar ke atas seperti ekor serigala. Itu yang keterangan masalah fajar. Jadi kamu harus paham, jangan sampai tertipu. Biasanya banyak orang yang tertipu, dikira sudah keluar fajar, akhirnya dia melakukan sholat subuh, ternyata setelah sholat subuh dan wiritan lama baru terdengar adzan, mungkin ada jarak setengah jam atau ada jarak 1 jam. Ternyata yang ia ketahui tadi adalah bukan fajar shodiq, tapi fajar kadzib. Makanya harus paham, harus tahu ilmunya. Ya, itu masalah waktu sholat subuh, waktu sholat isya ya. Waktu sholat isya. Jadi waktu sholat isya intinya yaitu setelah hilangnya mega merah sampai
terbitnya fajar. Fajarnya fajar shodiq. Nah, perlu saya utarakan, ini masalah berkenaan dengan tingkatan mengetahui masuknya waktu sholat. Akan saya katakan berkenaan dengan tingkatan mengetahui masuknya waktu sholat. Nah, untuk mengetahui masuknya waktu sholat itu ada 3 tingkatan ya. Untuk mengetahui masuknya waktu sholat itu ada 3 tingkatan, yaitu tingkatannya bagaimana? Tingkatan yang nomor 1 yaitu dengan ilmu yakin. Dengan ilmu yakin, maksudnya dengan ilmu yakin, yaitu apa? Ilmu yakin yaitu berdasarkan dengan indera mata. Indera mata semisal sebagai berikut. Nomor 1, kita melihat matahari tergelincir untuk mengetahui masuknya waktu sholat zuhur. Kita langsung ke tempat lapang melihat matahari. Mungkin dengan cara apa? Kita menancapkan sesuatu pulpen dan kita lihat bayangannya itu sudah ada. Ketika kita tancapkan pulpen dengan tegak, sudah ada bayangan di atas di timurnya. Itu berarti menunjukkan matahari kan sudah tergelincir ya, tergelincir ke arah barat. Maka itu menunjukkan bahwasanya waktu sholat zuhur sudah masuk. Itu nomor 1, yaitu melihat matahari tergelincir untuk mengetahui masuknya waktu sholat zuhur. Ini termasuk ilmu yakin ya. Terus nomor 2 yaitu kita melihat terbitnya fajar shodiq untuk mengetahui masuknya waktu sholat subuh. Kita keluar melihat ke arah timur. Nah, ketika di situ sudah keluar fajar shodiq tadi, fajar yang cahayanya itu merata di ufuk timur, berarti itu menandakan bahwasanya sudah masuk waktu sholat subuh. Terus yang nomor 3 yaitu dengan kita melihat terbenamnya matahari untuk mengetahui masuknya waktu sholat maghrib. Kalau kita lihat di tempat yang datar, kita berada di tempat yang datar, sudah tidak kita lihat matahari di ufuk barat sama sekali karena sudah tenggelam ya, tidak karena mendung. Maka itu menunjukkan waktu sholat maghrib sudah masuk. Itu caranya kita langsung melihat terbitnya matahari untuk mengetahui masuknya waktu sholat maghrib. Yang keempat yaitu dengan cara kita melihat hilangnya mega merah untuk mengetahui masuknya waktu sholat isya. Kita melihat keluar ke arah atas, ternyata mega merah ini sudah hilang, berarti menunjukkan waktu sholat isya. Yang kelima yaitu dengan cara kita melihat bayangan sesuatu benda. Jika bayangan suatu benda itu sudah melebihi dari benda tersebut, maka bisa dipastikan bahwasanya sudah masuk waktu sholat asar. Itu nomor 1 untuk mengetahui masuknya waktu sholat yaitu dengan ilmu yakin seperti yang saya terangkan tadi. Nah, tingkatan yang kedua yaitu dengan cara ijtihad. Dengan cara ijtihad itu bagaimana? Nah, nanti akan saya terangkan. Jadi intinya tidak semua orang itu bisa dan mempunyai kesempatan melihat dengan matanya tentang masalah waktu itu. Mungkin karena terangnya kota, kita
kita berada di kota, kotanya itu terang, banyak lampu bersinar, sehingga tidak bisa melihat fajar sodik karena lampunya sudah terang, semua dinyalakan, kita tidak bisa membedakan antara fajar sodik dan sinar lampu. Atau karena wilayahnya itu berbukit, wilayahnya itu berbukit sehingga tidak bisa melihat terbenamnya matahari. Mungkin wit-witane akeh, bangunan dhuwur-dhuwur, kayak ade panggone ning kon tempat yang rendah. Akhirnya dengan sebab itu kita tidak bisa melihat terbenamnya matahari. Atau karena cuaca yang sedang mendung, jadi kita tidak bisa melihat matahari ataupun fajar tadi. Nah, jika demikian, maka caranya bagaimana? Maka cara mengetahui waktu sholat adalah dengan berijtihad. Dengan berijtihad, yaitu dengan memperkirakan masuknya waktu sholat berdasarkan pengalaman. Pengalaman bagaimana? Contohnya seperti lamanya waktu yang dihabiskan serta digunakan untuk jumlah bilangan saat berzikir. Umpama biasanya sholat maghrib, kamu setelah melakukan sholat berzikir mungkin 1000 kali ya, 1000 kali. Setelah itu sudah masuk waktu sholat isya. Mungkin habis sholat, saya ulang lagi ya. Nah, biasanya kamu setelah sholat maghrib zikir mungkin sholawat nariyah, zikiran sholawat nariyah, dapat 1000 kali, terus masuk waktu isya. Seperti itu terus menerus. Nah, yang seperti itu juga bisa kamu jadikan sebagai pedoman. Ketika Ketika suatu saat mendung, yang mana akhirnya kamu tidak bisa melihat mega, tidak bisa melihat masuknya waktu dengan yakin. Biasanya kemarin itu kalau saya melakukan sholat maghrib tepat waktu, setelah itu membaca sholawat nariyah 1000 kali, langsung masuk waktu isya. Berarti ketika terjadi hal-hal yang seperti tadi, mungkin ada mendung, ya kita jadikan pedoman itu tadi. Berarti sampean perkirakan setelah sholat maghrib membaca sholawat nariyah 1000 kali masuk waktu isya. Itu contoh ya, itu contoh. Atau mungkin jumlah ayat saat membaca Al-Quran ya. Atau mungkin biasanya melakukan sholat maghrib, habis sholat maghrib biasanya dia langsung tadarusan, langsung membaca Al-Quran. Setelah mendapatkan satu juz biasanya langsung masuk waktu isya. Nah, kebiasaan yang seperti itu juga bisa dipakai sebagai untuk penanda waktu sholat masuk. Jadi kalau suatu saat ada cuaca yang tidak memungkinkan kita untuk melihat waktu secara yakin, itu juga bisa untuk dipakai pedoman menentukan waktu sholat isya tadi masuk ya. Atau waktu-waktu yang lain, mungkin setelah zuhur biasanya mungkin jangan mencari rumput dapat 2 sak, masuk waktu asar. Nah, itu kebiasaan itu kamu lakukan terus menerus, biasanya setiap hari seperti itu. Nah, maka nanti ketika
suatu saat terjadi masalah yang menjadikan kita tidak bisa mengerti waktu sholat dengan secara yakin, itu bisa kita jadikan pedoman. Jadi itu termasuk ijtihad, mengetahui masuknya waktu sholat dengan ijtihad ya. Terus contoh lagi yang berhubungan dengan mengetahui masuknya waktu sholat dengan ijtihad. Contohnya seseorang yang tinggal di suatu tempat, setelah melakukan sholat asar, kebiasaannya adalah apa? Membaca Al-Quran, dapat 1 juz atau mungkin membaca sholawat 2000 kali. Nah kemudian setelah melakukan itu masuklah waktu maghrib, maka kebiasaan ini bisa digunakan untuk berijtihad atau memperkirakan masuknya waktu sholat jika berada di tempat lain yang berdekatan atau di tempat yang sama yang biasanya bisa mengetahui waktu sholat dengan melihat matahari. Akan tetapi karena cuaca mendung atau hujan sehingga tidak memungkinkan untuk melihat tanda masuknya waktu sholat berdasarkan matahari, maka untuk mengetahui masuknya waktu sholat adalah dengan cara memperkirakan sesuai kebiasaannya. Tingkatan mengetahui masuknya waktu sholat yang ketiga sekarang, yaitu dengan cara taklid. Taklid itu apa? Taklid adalah mengikuti orang yang tahu waktu sholat, baik dengan yakin maupun memperkirakan atau ijtihad. Misalnya mendengar adzan, sampean sudah mendengar adzan, tapi adzannya adzan yang yang kamu perkirakan orang itu bisa dipercaya, orang itu hati-hati. Kalau adzannya adzan orang yang biasa gegabah sembrono, sampeyan yo kudu ngati-ngati. Ada ngolong ngoten niku napa? Urung masuk waktu sholat muga selak kesusu, nanti langsung adzan. Ya. Jadi adzan, mendengar adzan itu termasuk termasuk mengetahui waktu sholat dengan cara taklid. Dengan mengetahui mendengar adzan, akhirnya kita melakukan sholat. Nah, atau dengan cara mengikuti daftar waktu atau jadwal sholat yang disebarkan oleh lembaga atau instansi yang terpercaya. Jadwal sholat yang dibuat oleh ulama-ulama kita itu juga bisa. Itu kategori mengetahui waktu secara masuknya waktu sholat dengan cara taklid. Nah itu saja pelajaran untuk hari ini. Semoga Allah memberi kepahaman kita dengan kepahaman yang benar dan memberi ilmu kepada kita, ilmu yang manfaat barakah fid dunya wad akhirah. Sekarang yaitu sesi tanya jawab. Pertanyaannya sama seperti kemarin yaitu 5 soal. Pertanyaan nomor 1. Kapan masuknya waktu sholat maghrib? Kapan masuknya waktu sholat maghrib? Maksudnya kapan mulai masuknya waktu sholat maghrib? Pertanyaan nomor 2. Kapan mulai masuknya waktu sholat isya? Kapan mulai masuknya sholat isya? Pertanyaan yang nomor 3. Pertanyaan yang nomor 3.
tingkatan mengetahui masuknya waktu sholat itu ada berapa tingkatan? Pertanyaan yang nomor 4. Tingkatan mengetahui masuknya waktu sholat yang nomor 1 adalah titik-titik. Pertanyaan yang nomor 5. Tingkatan mengetahui masuknya waktu sholat yang nomor 2 dan 3 apa? Itu saja pertanyaannya dari saya. Cukup sekian, ada kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.